tepatnya kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan ke depan kita akan sambut TBK yang bisa kita katakan susah-susah gampang gitu ya. Oke, sebelum kita memulai sesi pada hari ini, mungkin kita akan awali terlebih dahulu dengan sama-sama kita membaca doa. Yang pertama, ya semoga kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita malam hari ini. Yang kedua, semoga kita dapat menyerap apa yang aku sampaikan nanti 1,5 jam ke depan. Dan juga yang ketiga, semoga teman-teman bisa mengerjakan soal UTBK-nya dengan lancar. Dan yang terakhir, semoga mendapatkan nilai dan hasil yang maksimal dalam UTBK nanti, di mana bisa mendapatkan PTN impian yang berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, pada hari ini aku akan mengampu pelajaran PPU ya teman-teman. Pelajaran yang bisa dikatakan uh, tricky karena banyak soal-soal jebakan nantinya, berbeda dengan subtes-subtes lainnya gitu ya, berbeda dengan PBM, berbeda dengan literasi bahasa Indonesia, di mana PPU ini mengandalkan nalar kritis teman-teman juga seperti itu. Aku izin untuk hari ini tidak memakai laptop karena jujur laptopku lagi-lagi ngeheng, jadi aku harus menggunakan device HP ya untuk hari ini. Tapi ya semoga tidak menyulitkan pembacaan teman-teman nanti dari segi pembahasan soal seperti itu. Aku sudah oleh handphone seperti itu. Oke, wait. Oke, apakah share screen-ku terlihat teman-teman? Apakah sudah terlihat? Cek. Sudah terlihat belum share screen-anku? Oke, udah ya. Oke. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai tryout paket ke-7, seperti itu ya. Dan seperti biasa, metode aku masih sama, di mana metode pembelajaran aku, khususnya di PPU maupun literasi bahasa Indonesia gitu ya. Di sini akan ada 20 soal, mungkin nanti aku langsung akan membahas, dan mungkin juga nanti di tengah-tengah soal nanti aku akan lempar kepada teman-teman supaya teman-teman menjawab di kolom chat seperti itu ya. Oke, soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 ini berkaitan erat dengan pernyataan sesuai. Karena yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas. Lagi-lagi dalam pembelajaran PPU, PBM Literasi Bahasa Indonesia, kita jangan sama sekali langsung baca teksnya. Jadi langsung kita menuju ke dalam isi soalnya itu apa. Soalnya itu ngomongin tentang pernyataan yang sesuai. Nah, coba dilihat masing-masing pilihan dari A sampai E. Tentukan keywordnya masing-masing. Ya, keyword itu apa? Keyword itu adalah kata kunci. Di mana kata kunci itu ya satu kata yang emang kita bisa analisis dan kita bisa padukan. Kita bisa sesuaikan dengan yang ada di atas teks gitu. Ya, banjir melanda di 5 kabupaten dan 1 kota di Sulsel. Berarti 5 kabupaten, 1 kota di Sulsel. Sorry, ada yang belum termute. Sorry, Rizal Wahyu bisa tolong di mute. Oke. Oke. Ya, pernyataan yang sesuai. Lagi-lagi yang A, banjir melanda di 5 kabupaten dan 1 kota di Sulsel. Ya, coba kita highlight 5 kabupaten dan 1 kota. Ada tidak gitu kan?
Ternyata pernyataan yang A itu sudah benar langsung. Ada di mana? Ada di kalimat satu. Ya. Banjir melanda 6 kabupaten atau kota di Sulsel. Ya. Kabupatennya ada 5 di situ. Maros, Baru, Pindrang, Sopang, Sidrap. Dan satu kota yaitu Parepare. Jadi jawabannya yang A. Bagaimana yang B? Banjir mula-mula terjadi di ruas jalan Poros, Maros, Pangkep. Ya. Banjir itu bukan mula-mula di situ ya. Di kalimat kedua itu dijelaskan Kepala Satgas Bencana Balai Besar ya Balai Besar wilayah Sungai Pompengan Jenebrang Rini S Harun menyebutkan banjir terjadi di ruas jalan Poros Maros sampai Pangkep. Di Baru kondisi pantai Sumpang Binangin naik dan air laut juga mulai naik ke permukiman warga. Sorry, Randy bisa tolong di annotate-nya itu loh. Oke. Ini bisa di ini ya. Oke, nggak bisa ya. Erase. Bentar. Oke, tak erase dulu ya. Oke. Ya. Banjir mula-mula terjadi di ruas jalan Poros, Maros, dan Pangkep. Nah, di sini ini nggak dijelaskan sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan, di kalimat kedua tidak dijelaskan mengenai mula-mulanya. Langsung di situ dikatakan banjir terjadi di ruas jalan Poros, Maros, Pangkep. Tidak ada kata mula-mula. Jadi sudah pasti di situ adalah hal yang salah. Yang C, Basarnas Sulsel telah bersiaga di lokasi untuk mengevakuasi korban terdampak banjir. Kita garis bawahi Basarnas. Kita lihat yang ada kata-kata Basarnas. Ada di kalimat 5. Basarnas Sulsel sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi warga terdampak. Ya, Basarnas Sulsel telah bersiaga di lokasi untuk mengevakuasi korban terdampak banjir. Ya, lagi-lagi di sini kita bermain kata. Di pilihan C itu adalah telah bersiaga. Tapi di nomor 5 itu sudah berada. Kalau telah bersiaga ya di lokasi itu dia bisa ibaratnya hanya berjaga-jaga saja di lokasi, bukan sudah berada di lokasi. Kalau sudah telah bersiaga berarti ibaratnya dia hanya berjaga-jaga di sekeliling lokasi untuk mengevakuasi korban terdampak banjir. Sedangkan di kalimat 5 dia dikatakan Basarnas Sulsel sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi warga terdampak. Ya. Yang D, 400 hektar terendam banjir, tepatnya di Kabupaten Goa. Kita lihat yang ada kata-kata 400 hektar. Menurut Rini, ia juga mendapatkan laporan terdapat sekitar 400 hektar sawah yang terendam banjir, tepatnya di Lanrai, Kabupaten Malusetasi, bukan Kabupaten Goa, bukan Kabupaten Goa, tapi Kabupaten Malusetasi. Jadi salah ya yang D. Yang E, di Sopeng banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Jenebereng. Kita lihat banjir di Sopeng itu karena apa? Ya, banjir di Sopeng disebabkan karena meluapnya Sungai Padangeng, bukan Sungai Jenebereng. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman untuk menjawab soal nomor 2. Yuk, dipersilakan. Kalimat tidak efektif.
Yo, ada yang tahu soal nomor 2 jawabannya apa? 3 bukan, Kak? Oke, karena kenapa? Karena dia cuman di Baru doang, bukan yang seharusnya di Kabupaten Baru gitu. Selain itu ada? Kenapa kenapa B? Kenapa B? Jadi tadi karena Kabupaten Baru doang gitu ya. Oke. Yang lain ada kenapa B itu bermasalah tuh kalimat 3? Gimana? Oke. Ya, inilah yang aku katakan kadang kalimat tidak efektif itu erat kaitannya dengan tanda baca dan erat kaitannya dengan pemborosan kata. Ya. Di Baru, kondisi pantai Sumpang Binangai naik dan air laut juga mulai naik ke permukaan warga. Jadi di sini ada dua kesalahan sebenarnya. Dan itu merupakan kesalahan yang tidak efektif. Ya. Di Baru, ya, kondisi pantai Sumpang Binangai naik. Nah, ini udah salah nih. Karena kenapa? Kok tiba-tiba ada tanda koma di situ? Sesuatu dikatakan tidak efektif kalau dia tanda bacanya ngaco. Itu yang pertama. Jadi banyak sebenarnya turunan, banyak klasifikasi. Ada yang mengatakan bahwa dia harus tanda bacanya saja gitu, yang jelek. Ada juga yang berbicara bahwa kalimat tidak efektif itu adalah ketika kalimat tersebut diulang-ulang dan tidak nyambung. Gitu. Di sini ada tanda baca, ya. Pantai Sumpang Binangai naik, koma. Ya, itu nggak perlu itu. Karena kenapa? Karena dalam eh, dalam ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia, koma itu berlaku kalau pakai dan apabila dia ada 3 item. Misalkan Rafli mempunyai komputer, koma, ya, laptop, koma, Iya, dan iya. handphone. Ya. Ya. Jadi ibaratnya kalau bisa aku katakan bahwa ya, koma itu berlaku sebelum kata dan apabila dia punya 2 item yang saling punya 3 item yang saling beriringan. Misalkan Rafli memiliki handphone, koma, laptop, koma, komputer, koma dan komputer. Ya, kalau cuma punya 2, Rafli mempunyai laptop dan komputer. Nah, itu nggak ada koma di situ. Nggak perlu ada koma. Di sebelum kata dan itu nggak perlu ada koma. Nah, ini case-nya, ya. Case-nya di dalam kalimat ketiga, di situ ada koma, padahal di situ cuma ada 2 item. Kondisi pantai Sumping yang binain naik, dan air laut juga mulai naik ke permukaan warga. Itu cuma ada 2 item di situ. Seharusnya tidak perlu pakai tanda koma. Ya. Dan ya, selain kita ngomongin tanda baca, kita juga ngomongin pengulangan dan pemborosan. Di setelah kata dan, air laut juga mulai naik ke permukaan warga. Ya, seharusnya kita langsung ngomongin aja di situ. Air laut mulai naik, nggak perlu pakai kata juga. Kata juga di situ, ya, seakan-akan dia mengisyaratkan bahwa itu tidak efektif. Dan air laut mulai naik ke permukaan warga. Cukup sampai situ. Kata juga seharusnya bisa dihapus. Karena juga itu berpotensi dia tidak efektif. Dan air laut mulai naik ke permukaan warga. Kayak gitu. Jadi betul jawabannya adalah yang nomor 3. Atas dasar kata juga dan tanda koma sebelum kata dan. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan masuk soal nomor 3. Penulisan kalimat 4 itu menjadi benar apabila diperbaiki dengan cara, oke, kalimat 4. Di Parepare, Jalan Poros Terminal ke 8D,
Kecamatan Bacukiki sudah terendam banjir. Oke. Pertama, kata pare-pare. Seharusnya pare-pare itu apakah dia disetripin atau tidak? Itu dulu yang pertama. Pare-pare itu harus disetripkan atau tidak? Kan A itu ya di A itu dikatakan pare-pare harusnya menjadi pare strip pare, ya. Yang B yang itu bisa lah, itu tergantung pengetahuan kita. Karena kenapa? Karena di kalimat satu itu sudah dijelaskan kota pare-pare strip. Tapi kita keep dulu, belum tentu jawabannya A yang benar. Gitu kan? Menuliskan jalan Paros menjadi jalan Paros, salah. Jalan itu, nama jalan, J-nya harus tetap besar. Harus tetap kapital. Nama jalannya juga harus tetap kapital. Nama Parosnya pun harus kapital dan kata jalannya pun J-nya harus kapital. Jadi salah yang B. Yang C, menuliskan kata kecamatan dengan awal tidak kapital, salah. Karena kecamatan itu harus tetap diiringi kalau dia diiringi dengan nama jenisnya, kan di sini dikatakan di kalimat 4 misalkan Kecamatan Bacukiki, ya. Kalau tidak ada kata Bacukiki, maka kecamatannya kecil aja. Karena di sini ada kata-kata kecamatan Bacukiki, karena di situ menjelaskan mengenai jenis kecamatan, maka dia harus kapital kecamatannya. Seperti itu. Menambahkan tanda koma sebelum kata jalan, ya. Di pare-pare, yang benar sebenarnya adalah yang D, teman-teman. Menambahkan tanda koma sebelum kata jalan. Jadi, ya, kalau kita ngomongin tempat ya, tempat itu dia harus dikomakan apabila ingin mendetailkan, misalkan ya, Sleman, Yogyakarta, maka Sleman, Yogyakarta. Sama, ini juga di pare-pare, Jalan Poros Terminal ke LAPD, ya, Kecamatan Bacukiki. Ini kan ibaratnya apa? Ibaratnya sebagai sebuah alamat yang detail. Pare-pare, Jalan Poros Terminal Kelapa Dede, Kecamatan Bacukiki. Nah, seharusnya kalau sudah ada kata yang sifatnya mendetailkan sesuatu, dia harus ya tempat yang perlu didetailkan, maka dia harus dipakai koma. Kayak sebelum kata jalan poros ya, itu harus dipakai koma. Di pare-pare, jalan poros terminal Kelapa Dede, ya, Kecamatan Bacukiki sudah terendam. Nah, kenapa kata Kecamatan Bacukiki sudah terendam tidak perlu memakai tanda koma? Ya, karena dia sudah lepas dari kata yang sifatnya detail. Jadi tidak perlu dipisahkan lagi dengan koma. Nah, kenapa dia perlu dipakein koma dari Pare-Pare sampai Bacukiki? Karena dia perlu mendetailkan. Pare-Pare itu nama kota, ya. Perlu didetailkan lagi. Nama jalannya apa tuh? Maka perlu didetailkan dengan cara dipakein koma. Jalan Poros Terminal Kelapa Dede, kecamatan apa sih itu? Baru dikomain lagi. Nah, dari tempat terakhir yaitu kecamatan ke kalimat berikutnya itu tidak perlu lagi memakai tanda koma. Ya, menghilangkan dan tanda koma setelah kata kecamatan, ya. Kata kecamatan memang tidak ada tanda koma di situ. Setelah kata kecamatan, di situ nggak ada ya. Jadi salah ya, karena di mana? Di kalimat 4 ini yang ada sebelum kecamatan, bukan setelah kecamatan. Sebelum kecamatan, terminal Kelapa Dede, Kecamatan Bacukiki. Ya. Karena di depan kecamatan, sebelum kata Bacukiki itu tidak ada sama sekali tanda koma. Oke lah, kita anggap kalau yang E itu menghilangkan tanda koma sebelum kata kecamatan. Nggak boleh. Aturannya nggak boleh. Karena kenapa? Ya, kecamatan di situ dia harus dipisahkan karena mendetailkan sesuatu. Makanya dia harus pakai tanda koma. Bagaimana dengan yang A? Menuliskan pare-pare menjadi pare-pare. Ya. Lagi-lagi, ini kita dihadapkan oleh dua hal yang berbeda. Apakah nomor 1 salah? Apakah nomor 4 salah? Karena pare-pare di nomor 1 itu pakai strip. Sedangkan pare-pare di nomor 4 tidak memakai strip.
Jangan terkecoh kawanku gitu kan, jangan terkecoh. Jangan karena ngelihat nomor satu itu pare-parenya pakai strip, lanjut kita pakai strip. Jangan gitu. Nah, yang benar adalah dia harus digabungkan tanpa ada strip. Nah, makanya kenapa di nomor satu itu adalah kalimat yang salah, gitu kan? Kalimat yang penyebutannya salah. Pare-pare seharusnya tidak memakai strip, ya. Harusnya digabungkan pare-pare seperti itu. Oke, 3 nomor ini ada yang ingin bertanya teman-teman sebelum aku lanjut ke nomor berikutnya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Aman ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 1 kenapa jawabannya AK? Oke, nomor 1 kenapa jawabannya A? Nomor 1 itu jawaban A karena coba dilihat paragraf kalimat pertama. Ya, kalimat pertama di situ dikatakan banjir melanda 6 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Apa aja? Kabupaten Maros, Kabupaten Baru, Kabupaten Pindrang, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Sidrap. 5. Sama satu kota yang namanya kota Parepare di Sulawesi Selatan. Jadi pernyataan yang sesuai adalah yang A. Kayak gitu. Oke, menjawab ya. Faruk menjawab. Menjawab ya. Oke, siap. Kita beralih ke soal berikutnya. Monggo teman-teman dijawab soal nomor 4. Oke, ada yang jawab C. Yang lain, yang lain? Kak, itu jawabannya yang 7 kedua nggak sih, Kak? Karena di paragraf kedua juga ada 7. Tapi jawabannya 7 yang paragraf ketiga. 4, 5, 6, 7. Oke, 8 itu mungkin. Itu yang 7, yang ini 8 gitu. Oke, sebentar. Ini agak bingung ini. Sebentar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada salah penulisan sepertinya. Oke, coba kita cek satu-satu dulu ya. Kesalahan penulisan ditemukan pada kalimat siklon tropis Claudia beberapa hari terakhir tengah melintasi wilayah Indonesia. Aman ya? Siklon ada, tropis Claudia itu nama jenis. Ya, mau dia kayak gimana pun dia nggak boleh dimiringkan. Oke, karena dia nama jenis dan dia bukan istilah. Oke. Melintasi wilayah Indonesia khususnya yang ada di bagian tengah yakni Sulawesi Selatan, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kita lihat yang nomor 3 ya. Berdasarkan perakiraan ya. Oke.
Claudia itu tidak kapital, betul. Karena Claudia itu nama jenis dia, nama jenis tropisnya. Prakiraan. Oke, sebentar tak cek dulu prakiraan sama perkiraan itu pas apa tidak ya, sebentar. Ya benar, memperakirakan, prakira. Betul. Prakira itu benar, prakirakan. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi Klimatologi BMKG, siklon tropis ini akan bergerak ke arah selatan barat daya, tepatnya di Denpasar, Bali, dan perlahan maju dari Indonesia. Ya, itu nomor 3. Nomor 4, di balik semua itu, ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan siklon tropis Claudia? Aman. 7. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 eh, hingga 200 kilometer per jam. Radius. Aman ya. Sebenarnya ini tuh nomor 4 ini merujuk kepada nomor 7 sih sebenarnya. 7 yang di paragraf ketiga. Coba kita lihat nomor 9 dulu. Namun Agi menjelaskan penyebutan bulan ini ditentukan dari lokasi tempat terbentuknya si bibit angin ini. Ini sebenarnya ada kesalahan pembuatan soal mungkin ya. Karena ini sebenarnya ditujukan kepada paragraf ketiga, kalimat pertama di paragraf ketiga. Siklon tropis biasa disebut dalam berbagai istilah yang berbeda. Nah, kenapa? Di sini kesalahan penulisannya satu. Cuman satu, tidak dimiringkan. Tropical cyclone, typhoon, atau hurricane. Kenapa yang bawah-bawah itu tidak juga kena gitu, misalkan di nomor 10 gitu ya. Karena di situ sudah ada tanda petik satu. Kalau dia udah pakai petik satu, maka tidak usah dimiringkan. Ya. Jadi kalau kita ngomongin bahasa asing, ya, kenapa tropis Claudia itu bukan bahasa asing? Tropis Claudia itu adalah nama jenis siklonnya di dalam bahasa Indonesia. Siklon tropis Claudia, jenis tuh. Sedangkan di sini dijelaskan, siklon tropis biasa disebut dalam berbagai istilah yang berbeda. Jadi ini ya, syarat dari satu bahasa asing uh, itu harus dimiringkan, dia harus berupa istilah. Ya, tropical cyclone itu harus dimiringkan, typhoon atau hurricane itu harus dimiringkan juga. Nah, sedangkan yang ada di kalimat 10 itu dia ada petik satu. Jadi kita bisa milih sebenarnya mau kita petik satuin atau kita miringkan. Tapi di dalam nomor 7 ya, di dalam paragraf ketiga ini ya, di dalam paragraf ketiga ini seharusnya dimiringkan gitu. Karena dia tidak mau memakai tanda petik gitu. Maka dia harus dimiringkan. Itulah kesalahan penulisannya ada di situ. Ya, terlepas dari nomor-nomoran yang salah, yang jawaban yang benar adalah di kalimat pertama, ya, paragraf ketiga, seperti itu. Ya. Ada yang ingin bertanya untuk nomor 4 ini? Oke, aku cukupin biar kita masuk ke ke nomor berikutnya. Ya. Ide pokok paragraf ketiga, jadi nomor 4 tadi jawabannya adalah yang D ya. Ya, secara tulisan memang yang kalimat ketiga, kalimat pertama paragraf ketiga. Tapi yang kalau misalkan teman-teman perhatikan ada di nomor 7 yang kedua. Seperti itu. Dengan alasan harus dimiringkan. Nomor 5, ide pokok paragraf ketiga. Nah, kita baca dulu paragraf ketiga. Ya. Lagi-lagi bacanya itu ya, kalau misalkan kita ngomongin ide pokok, bacanya itu jangan semuanya. Baca only in a first paragraph or in the last paragraph.
Ya, bisa di awal paragraf atau bisa di akhir paragraf. Tergantung bagaimana kalimat utamanya, ya. Siklon tropis biasa disebut dalam berbagai istilah berbeda. Ada bla 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 bla, ya kan? Di situ dijelaskan. Namun Agi menjelaskan. Nah, ini udah pasti nih. Udah pasti kenapa? Udah pasti kalimat utamanya ada di kalimat pertama paragraf ketiga, bukan kalimat terakhir paragraf ketiga, tapi kalimat pertama paragraf ketiga, ya. Makanya kenapa ide pokoknya langsung kita tebak aja, ya A gitu kan. Siklon tropis biasa disebut dalam istilah yang berbeda, udah. Karena kalimat nomor 9, kalimat nomor 10 itu menjelaskan istilah-istilah yang ada gitu. Ya, sampai dijelasin ulang tuh di kalimat nomor 10 gitu kan mengenai istilah-istilah tersebut. Jadi jawaban yang paling pas dan tepat untuk ide pokok paragraf ketiga adalah yang A. Siklon tropis biasa disebut dalam berbagai istilah yang berbeda. Oke, kita masuk soal nomor 6. Monggo teman-teman untuk dijawab untuk soal nomor 6. Oke, ada yang E, kebanyakan E ya. Oke, pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat pada isi bacaan. Apa pengertian siklon tropis? Ada, ya kan? Siklon tropis itu bla 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 bla, ya kan? Itu dijabarkan mengenai siklon tropis. Oke, di paragraf 1 sebenarnya itu udah cukup tahu lah apa itu siklon tropis gitu kan, ditambah lagi dengan paragraf keempat dan paragraf kedua dan paragraf ketiga itu sudah menjelaskan apa pengertian dari siklon tropis. Dampak dari siklon tropis bagi cuaca gitu misalkan. Nah, itu sebenarnya dijabarkan juga di mana? Di paragraf pertama gitu kan. Di paragraf kedua juga dijabarkan seperti itu kan, ya. Mengenai siklon tropis yang merupakan badai dengan kekuatan besar, radiusnya bisa 150 sampai 200 km, ya kan? Terus intensitas hujannya sedang tinggi, anginnya kencang, gelombang laut tinggi, ya itu buat cuaca. Berapa radius siklon? Radius rata-rata 150 sampai 200 ada. Apa yang menjadi penentu? Siklon tropis memiliki berbagai istilah, ya. Di situ dikatakan yang menjadi penentu adalah lokasi tempat terbentuknya si bibit angin ini. Sesuai sama mana? Sesuai sama kalimat nomor 9. Nah, yang tidak ada, betul banget, yang tidak ada adalah yang E. Bagaimana siklon tropis terbentuk? Itu tidak dijabarkan sama sekali di dalam teks tersebut. Kayak gitu. Oke, soal terakhir dari teks tentang siklon ini adalah bagaimana hubungan isi antar paragraf 1 dan kedua. Memang kita perlu untuk mencermati paragraf 1 sama 2 dibaca ulang dulu ya. Biar apa? Biar kita tahu apakah itu dia masalah, apa penjelas, apa penyebab, ya kan? Beda-beda tuh masing-masing kayak gitu. Nah, kita perlu lihat siklon tropis Claudia beberapa hari terakhir tengah melintasi. Berarti situasi sekarang kan, khususnya yang ada di bagian tengah. Angin berkecepatan tinggi ini bisa membawa sejumlah dampak pada cuaca di daerah yang dilewatinya, mulai dari hujan intensitas sedang tinggi, ya, sampai gelombang laut tinggi. Berdasarkan perakiraan BMKG, siklon tropis ini akan bergerak ke arah selatan barat daya, tepatnya menjauh dari Indonesia. Di balik semua itu apa sebenarnya yang dimaksud dengan siklon tropis? Berarti kita ngomongin yang kalimat paragraf 2 ini ngomongin apa pengertiannya gitu kan. Pengertiannya adalah tentang badai dengan kekuatan besar. Nah,
Soal nomor 7 ini bisa kita jawab dengan hanya satu jawaban, yaitu hanya di C sebenarnya kalau teman-teman tahu. Paragraf kedua adalah penjelas atas masalah yang dibahas pada paragraf pertama. Paragraf pertama ngomongin tentang masalah yaitu adanya siklon tropis Claudia beberapa hari terakhir. Nah, penjelasan mengenai apa itu siklon tropis Claudia ada di paragraf kedua. Makanya jawaban yang tepat adalah yang C. Bagaimana dengan yang nomor yang A contohnya? Masalah utama dari paragraf kedua, gitu kan? Paragraf ke satu adalah masalah utama dari paragraf kedua. Paragraf kedua itu hanya ngomongin yang bersifat pengertiannya saja, gitu. Bukan masalahnya. Masalahnya itu sebenarnya ada di nomor satu, ada di paragraf satu, gitu. Paragraf kedua dampak yang dibahas. Paragraf kedua itu cuma ngomongin pengertian kok tiba-tiba jadi dampak yang dibahas, gitu. Sedangkan paragraf satu baru masalahnya, ya. Kita lihat yang D misalkan. Paragraf ke satu memerinci penyebab yang dijelaskan pada paragraf kedua, ya. Apakah paragraf satu memerincikan paragraf kedua? Enggak. Paragraf satu lah yang memerincikan paragraf kedua, ya. Paragraf kedua merupakan kesimpulan dari masalah yang dijelaskan pada, apalagi ngaco ini. Kesimpulan itu baru muncul ketika di paragraf ketiga, gitu. Jadi salah total kalau Anda berbicara bahwa nomor 7 jawabannya adalah tapi jawaban yang benar adalah yang C. Karena kenapa? Ya di paragraf pertama adalah eh, masalahnya, sedangkan penjelasannya mengenai masalah tersebut ada di paragraf kedua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, dipersilakan untuk teman-teman menjawab soal nomor 8. Monggo. Oke, kebanyakan C nih ya simpulannya ya. Coba kita lihat dulu ya, simpulan teks tersebut ya. Betul, jawabannya adalah yang C. Nelayan tradisional Natuna menolak rencana pemerintah untuk mobilisasi, ya, mobilisasi apa? Ratusan kapal nelayan dari Pantura Jawa. Nah, caranya bagaimana sebenarnya? Cara kita untuk tahu itu kesimpulan, coba kita lihat kesimpulan paragraf satu. Coba kita lihat kesimpulan paragraf kedua. Ya, coba kita lihat kesimpulan paragraf ketiga. Sebenarnya paragraf satu ngomongin apa, paragraf kedua ngomongin apa, paragraf ketiga ngomongin apa. Lalu kita satukan menjadi sebuah kalimat, ya. Mereka sama-sama ngomongin tentang nelayan tradisional Natuna, bahwa dia nolak rencana pemerintah untuk apa? Untuk memindahkan ratusan kapal nelayan dari Pantura, Jawa, gitu. Jadi sama-sama mereka akan ngomongin tentang, ya, perpindahan ratusan kapal, ya, rencananya pemerintah, gitu. Nah, jawabannya jelas adalah yang C. Seperti itu. Oke. Berikutnya, penggunaan kata yang tidak baku, ya. Kalau kalian jawab A atau jawab B, sertakan kata apa yang tidak bakunya. Silakan.
Ada jawaban lain tidak selain E? Apa sepakat E semua? Gimana teman-teman? Ada jawaban lain? Oke ya, jawabannya betul, yaitu nomor 15, ya pilihan E. Karena kenapa? Di situ ada kata mengantri. Seharusnya kalau misalkan sesuai dengan kaidah baku yang benar, mengantre. Lagi-lagi, tergantung dengan ya bagaimana pengucapan kita. Memang pengucapan itu ya aku selalu bilang di setiap kelasku bahwa pengucapan itu bukan penentu bahwa itu merupakan kata baku, ya. Contoh misalkan kata mengantri sama mengantre. Kita sering ngomongnya mengantri, ya. Tapi sebenarnya aslinya ya sesuai kata baku adalah mengantre gitu. Sama kayak apotik, apotek. Kita sering mendengungkan dan sering membicarakan kata apotik. Padahal sebenarnya kata yang baku adalah apotek. Nah, kata baku dan tidak baku ini bisa kita klasifikasikan. Yang dua hal ini adalah kata baku, kata tidak baku yang enak diucapkan dan enak didengar. Daripada kita ngomong antre sama antri, lebih enak kita ngomong antri daripada antre. Gitu kan? Kita lebih enak ngomong apotek daripada apotek. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan kadang ada beberapa kata yang enak disebut, tapi ternyata hal tersebut bukanlah uh, kata yang baku. Misalkan kata hutang sama utang. Kita sering ngomongnya hutang. Padahal sejatinya kata bakunya hutang adalah utang, nggak pakai H. Nah, itu salah satu contoh lah dari sekian banyak kata baku yang enak didengar, enak kita omongin, tapi secara harfiah dan secara harfiah dan juga secara tata bahasa kata baku, maka itu tidak benar gitu. Misalkan apotek, apotik, apotek, ya ke antre, antri gitu. Kita sering ngomongnya antri, ternyata itu salah kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Seperti itu. Nomor 15. Oke. Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat keberapa? Monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 10 ini. Silakan. Oke, baik. Kita analisis dulu satu persatu. Kita lihat ya kalimat 3 dulu ya. Kendati begitu, betul tuh, kendati begitu ya. Kendati begitu, nelayan ya, kendati begitu itu adalah konjungsi dia. Ya, di mana konjungsi yang di awal kalimat maka dia harus pakai koma ya. Sama kayak kata akan tetapi. Akan tetapi, koma. Begitu, koma. Ya, seperti itu. Nelayan di Natuna menerima pantura.
Ya, ini mungkin typo ya mengenai spasinya ya, karena seharusnya dispasikan di situ ya. Menolak rencana pemerintah mendatangkan ratusan kapal nelayan dari Pantura. Itu hanya typo spasinya saja mungkin. Lanjut, yang B nomor 4. Pemerintah diminta fokus memberdayakan nelayan lokal dan menyatukan kewenangan pengalaman di laut. Sorry. Pemerintah diminta fokus memberdayakan nelayan lokal dan menyatukan kewenangan pengamanan di laut kepada satu institusi penjaga pantai. Toh, sama persis ya. Jadi itu tidak ada yang tidak efektif. Semuanya efektif di nomor 4. Bagaimana nomor 5? Sejumlah perwakilan kelompok nelayan dari 7 kecamatan di Natuna. Hah? Kalian pasti akan bertanya-tanya mengenai nomor 5. Maksudnya apa? Gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 5 atau C. Apa maksudnya? Sejumlah perwakilan kelompok nelayan dari 7 kecamatan di Natuna, titik. Tidak bukan koma dia di situ, tapi titik. Ya. Sebenarnya tidak ada kata titik juga sih ya, tapi seharusnya kalau pergantian kalimat apalagi dengan nomor itu harus ada titik dia. Ya. Ditambah kata sejumlah perwakilan kelompok nelayan itu nggak efektif. Ibaratnya gini, perwakilan kelompok nelayan bisa, bukan sejumlah perwakilan. Nah, itu udah jelek banget itu tata bahasanya, sejumlah perwakilan kelompok nelayan dari 7 kecamatan di Natuna. Terus nggak ada sambungannya lagi. Gitu. Bagaimana dengan nomor 8? Kita lihat. Jawabannya yang itu ya, yang nomor 5, nomor 8. Padahal koma. Betul. Padahal koma. Ya. Padahal itu sama dengan kata sama dengan kata akan tetapi, ya meski, namun, dia harus di awal kalimat dan juga harus ditandai setelah itu dengan tanda koma. ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara berkedalaman 100 meter lebih. Pas. Yang nomor 9. Di Natuna, koma, betul. Ya. Suatu kata tempat dia harus dikomain setelah itu. Di Natuna, koma, mayoritas nelayan mengandalkan alat tangkap tradisional berupa pancing untuk menangkap ikan tarang, ikan karang, dan tongkol. Jadi benar itu yang nomor 9. Yang tidak benar adalah yang C atau nomor 5. Atas dasar apa aku bilang C? Yang pertama, sejumlah perwakilan kelompok nelayan. Harusnya perwakilan kelompok nelayan saja atau sejumlah kelompok nelayan. Ya. Dan yang kedua, setelah kata 7 kecamatan di Natuna, apalagi ini masih ambigu banget. Masih sangat-sangat tidak efektif. Tidak efektif itu bukan berarti dia boros, bukan berarti dia ditambah-tambahin semua gitu, atau banyak kata-kata yang nggak nyambung, tapi dia dengan disingkat kayak gini, dia nggak nyambung, ya kalimat ini tidak nyambung, maka itu udah dikatakan sebagai kalimat yang tidak efektif. Seperti itu. Oke, sampai nomor 10 ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum aku lanjut soal berikutnya? Gimana teman-teman, aman ya? Jadi yang nomor 10 itu karena pemborosan kata, Kak. Enggak, bukan karena pemborosan kata. Jadi ada dua. Yang pertama kata sejumlah perwakilan kelompok, ya, sejumlah perwakilan kelompok itu pemborosan yang pertama, ya. Yang kedua, bisa juga dia ngomongin kata yang terlalu hemat. Sehingga karena dia terlalu hemat, dia jadi nggak nyambung apa isinya. Masa kita ngomong sejumlah perwakilan kelompok nelayan dari 7 kecamatan di Natuna, isinya apa? Nggak ada isinya. Jadi di nomor 5 ini ya, itu berlaku dua asas gitu. Asas pemborosan kata, asas kehematan. Terlalu boros dan terlalu hemat. Terlalu borosnya dikata sejumlah perwakilan kelompok. Tapi terlalu hematnya adalah dikata setelah Natuna. Dia mau diapakan lagi? Gitu. Seharusnya dipakein tanda koma,
atau tidak perlu dipisahkan dengan nomor. Gitu. Oke, sampai sini. Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Oke, aku rasa clear ya untuk soal nomor 1 sampai 10. Kita lanjut soal 11 sampai nomor 20. Oke, teman-teman, monggo dijawab soal nomor 11. Silakan. Oke, apa kelemahan teks di atas? Lagi-lagi kalau kita ngomongin kelemahan teks di atas, berarti mau nggak mau kita perlu membaca semuanya. Kalau kita nggak membaca semua, kita nggak bisa tuh menganalisis kelemahannya kira-kira di mana. Ya, sejumlah relawan di Kecamatan Balung menggelar kegiatan peduli lingkungan. Ngapain sih tujuannya? Nyelamatin ekosistem sungai. Relawan nyebarin 36.000 ikan di ya Berita Balung dan komunitas Balung Fishing. Mereka ngajakin musyawarah pimpinan Kecamatan Balung, para pelajar hingga pramuka untuk ikut menyebar ikan di sungai. Ada sekitar 60 orang yang terlibat saat menyebar ikan. Keprihatinan itu kemudian Iya. menggerakkan mereka untuk Hmm. melakukan Ada kegiatan yang juga ya positif. perhitungannya ini manajemen perhitungan aja tapi ndak fokus di situ Jaki. Nah kalau matematika pasti fokus Ki perhitungan. Ya. Sorry Sri Wahyuni, monggo untuk di mute dulu. Takut kak nanti kalau ku ambil Ki baru ndak kak. Sri Wahyuni. Oke, ya. Keprihatinan itu kemudian menggerakkan mereka untuk melakukan kegiatan yang positif. Ikan yang disebar itu didapatkan dari Dinas Perikanan Jember, mulai dari bibit ikan tombro, nila, dan tawes sebanyak 36.000 disebar di 3 titik lokasi yang berbeda. Oke, apa kelemahannya gitu kan? Nah, kalau begini memang kita perlu melihat yang tadi, kegiatan peduli lingkungan tidak dijelaskan secara rinci, dijelaskan. Dia itu nyebarin 36.000. Lokasi penyebaran benih ikan tidak disebutkan, disebutkan di mana 3 titik. Peserta kegiatan menyebar ikan tidak dijelaskan. Pesertanya ada, siapa aja? Pramuka, para pelajar, pimpinan Kecamatan Balung, ada. Penjelasan keprihatinan peserta yang mengikuti kegiatan peduli lingkungan tidak dijelaskan. Jawabannya betul yang D. Jenis dan jumlah ikan, jenisnya ada bibit ikan tombro, nila, tawas, sebanyak 36.000 disebar di 3 titik lokasi. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, berikutnya soal nomor 12. Makna istilah ekosistem. Nah, kalau kita ngomongin ekosistem, berarti kita akan ngomongin yang sifatnya lingkungan-lingkunganan. Nah, berarti di situ contohnya menggelar kegiatan peduli lingkungan untuk menyelamatkan ekosistem sungai. Nah, jawaban yang tepat adalah keanekaragaman. Karena kenapa? Ekosistem itu kan berarti banyak ya, aneka ragam. Dari mulai ada unsur biotik, ada unsur abiotik. Ya, teman-teman mungkin udah pernah belajar mengenai itu dan udah itu dasar banget setahu dari SMP kita mengenal mengenai eh, tingkatan individu, populasi, komunitas, ya kan? Anak-anak IPA juga pada tahu tuh kemungkinan ya komunitas, populasi, dan yang terakhir adalah ekosistem. Ekosistem adalah keanekaragaman dari makhluk-makhluk hidup baik wow, ya baik dari
baik dari unsur abiotik maupun biotik seperti itu. Jadi jawabannya adalah keanekaragaman. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan itu adalah simbiosis, bukan ekosistem. Ya, jenis biota laut kita akan ngomongin yang di laut-laut. Sedangkan di sini ya kita sama sekali tidak ngomongin masalah laut, gitu kan. Tempat tinggal, habitat. Kawasan berarti kita akan ngomongin satu tempat yang didiami oleh makhluk tertentu. Kalau kawasan. Kawasan itu kan berarti lebih luas daripada ekosistem. Ekosistem berarti keanekaragaman hayati yang ada di situ, baik abiotik maupun biotiknya, seperti itu. Oke, kita masuk soal nomor 13. Oke. Oke, monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 13. Silakan. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan. Kita analisis dulu menurut apa? Menurut keywordnya masing-masing. Ya. Mei 2018, Sungai Ciliwung terkotor ya daripada setidaknya sungai di Eropa. Ya. Kita lihat Mei 2018. Mei 2018 itu ya kata-kata Mei 2018 cuman ada di kalimat 5 ya. Telah dilakukan pengawasan terhadap makroplastik ukuran lebih dari 5 di 5 lokasi sepanjang Sungai Ciliwung. Ya, di situ dikatakan sebanyak 20.000 barang berbahan plastik. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada 5 sungai yang ada di Sungai Cao ya. Terus Sungai Serin, ada 2 sungai ya. Terus Sungai Rin ya kan. Itu 3 sungai doang berarti kan. Tidak sampai 20 sungai di Eropa. Tidak dibandingkan dengan 20 sungai yang ada di Eropa. Ya. Ya mungkin memang kalau kita ngomongin yang nomor 4 gitu misalkan. Penelitian melibatkan ilmuwan dari Belanda serta bekerja sama dengan Waste for Change menemukan bahwa sampel yang diambil dari Sungai Ciliwung itu lebih parah ketimbang setidaknya 20 ya yang ada di Eropa dan Asia Tenggara. Lagi-lagi di sini ngomongnya tentang Asia Tenggara juga gitu ya. Karena ada sampling dengan Thailand ya. Ada sampling dengan Belanda, ada sampling dengan Perancis. Dan itu 3 doang ya. Sampling yang disebutkan di teks itu 3, tapi memang di nomor 4 dikatakan Eropa dan Asia Tenggara. Tapi di yang A tidak disebutkan Asia Tenggaranya. Pemerintah mempertimbangkan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang bebas sampah pada tahun 2025. Nah, bukan bebas sampah, tapi mengurangi sampah plastik. Ya, bukan bebas sampah. Kalau bebas sampah berarti 0%. Sedangkan di sini hingga 70%. Ibaratkan hanya sekitar 30% sampah doang. Gitu kan? Tapi sebenarnya kalau di yang B itu sampai 0% karena bebas sampah. Bebas itu berarti 0. 0 sampah. Ya. Di tahun 2025 itu targetnya adalah 30% sampah plastik saja. Bukan 0%. Gitu. Yang C, Sungai Ciliwung adalah sungai tercemar dibandingkan 20 sungai ya di Eropa dan Asia Tenggara. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ya tercemar lebih parah ya. Jadi di dalam
Nomor 4, penelitian yang melibatkan ilmuwan dari Indonesia dan Belanda bekerja sama dengan West Forching menyebutkan bahwa sampel yang diambil dari Sungai Ciliwung tercemar lebih parah. Ya, berarti nggak bisa kita tarik kesimpulan juga Sungai Ciliwung adalah sungai yang paling tercemar dibandingkan dengan 20 sungai di Eropa dan Asia Tenggara. Kenapa? Ya, karena di situ dikatakan ya tercemar lebih parah, bukan paling tercemar. Kalau tercemar lebih parah itu bukan stratanya bukan di nomor 1. Ya, bisa jadi kalau kita ngomongin paling tercemar itu stratanya nomor 1. Tapi di sini lebih parah ya ketimbang. Kalau lebih parah ketimbang berarti masih ada ya di nomor 2, nomor 3 gitu. Jadi nggak paling tercemar banget gitu. Itulah kita perlu membedakan antar arti dari setiap kata seperti itu. Nah, jawabannya betul adalah D. 20.000 barang berbahan plastik yang melewati Sungai Ciliwung setiap jamnya. Ada di mana? Ada di nomor 6 tuh. Ya. Ada di nomor 6 ya kan. 20.000 berbahan plastik mengalir ke Laut Jawa setiap jamnya. Ya. Melewati Sungai Ciliwung. Kalau misalkan dia ke Laut Jawa pasti harus lewatin Sungai Ciliwung dulu gitu kan. Sungai Chao Phraya menjadi sungai yang paling banyak dilewati sampah berbahan plastik ya setiap jamnya. Ya, tidak ada penelitian mengenai itu. Chao Phraya itu angka tersebut jauh lebih tinggi daripada Sungai Chao Phraya. Ya. Chao Phraya bilang katanya 80 per jam, ya kan? Chao Phraya itu 5.000 barang per jam, ya. Bukan sungai dengan paling banyak, sedangkan kita 20.000 per jam. Ya, 20.000 barang per jam. Kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita next. Ide pokok paragraf kedua. Kita lihat paragraf 2. Apa ide pokoknya? Kita lihat kalimat 5 dan kalimat 9. Ya. Kalimat 5 dan kalimat 9. Kita lihat dulu. Yang mana dari kalimat 5 sama kalimat 9 yang menjadi kalimat utama. Ternyata yang jadi kalimat utama adalah nomor 5. Karena kenapa? Kalimat 9 itu ada kata-kata ini. Kalau ini setara, berarti dia merujuk kepada kalimat sebelumnya. Dan tidak bisa kita jadikan kalimat utama. Dia hanya sebagai kalimat penjelas. Makanya kenapa di nomor 5 telah dilakukan pengawasan terhadap mikroplastik dan plastik yang berukuran lebih dari 5 ml gitu kan. Nah, makanya jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pengawasan terhadap mikroplastik di Sungai Ciliwung. Seperti itu. Oke. Berikutnya soal nomor 15. Monggo teman-teman untuk dijawab. Untuk soal nomor 15 ini silakan. Yuk, soal nomor 15. Ada yang bisa jawab kalimat yang tidak efektif? Kenapa tuh? Kalau milih D kenapa? Milih C kenapa? Dijelasin dong, milih C kenapa? Milih D kenapa? Ya, teman-teman. Oke, kali-kalinya. Oke, betul.
Jawabannya adalah yang C. Kalimat yang tidak efektif adalah ditandai nomor 8 ya. Nomor 8 yaitu pilihan C. Karena kenapa? Kalau teman-teman perhatikan di kalimat nomor 8, selain itu studi ini juga menghitung berat total sampah plastik dari semua kali-kali di Jakarta. Harusnya semua kali saja atau kali-kali di Jakarta bisa. Semua kali di Jakarta bisa, ya. Dari kali-kali di Jakarta bisa, tapi jangan semua kali-kali. Itu namanya tidak efektif. Seperti itu. Oke, berikutnya soal nomor 16. Penulisan kalimat 12 menjadi benar jika diperbaiki dengan cara, lihat kalimat 12. Selain itu, nah itu langsung kita tahu gitu kan. Kita langsung paham, udah. Kita baca tipis di awal pun udah langsung tahu jawabannya adalah D gitu. Karena kenapa? Selain itu, harusnya setelah kata selain itu dia harus pakai koma. Selain itu, ditemukan bahwa jumlah sampah plastik lebih tinggi saat lebih banyak air gitu. Jawabannya adalah yang D ya. Menambahkan tanda baca koma setelah kata plastik misalkan. Eh Selain itu ditemukan bahwa jumlah sampah plastik, nah nggak bisa. Karena apa tujuannya dia untuk naruh tanda koma setelah kata plastik. Padahal di situ selain itu ditemukan bahwa jumlah sampah plastik ya itu udah menjadi induk kalimat gitu kan. Bukan anak kalimat lagi yaitu. Menambahkan tanda baca titik dua setelah kata jumlah. Bahwa jumlah titik dua nggak mungkin. Nambah nggak mungkin. Mengganti kata bahwa dengan kata merupakan. Selain itu ditemukan merupakan, nah udah jelek gitu. Jadi nggak pas rimanya. Ditemukan merupakan, nah menghilangkan kata lebih agar menjadi kalimat efektif. Selain itu ditemukan bahwa jumlah sampah plastik tinggi. Nah, salah. Kalau tinggi doang, lagi-lagi kalau tinggi doang berarti cuma satu orang. Satu item doang. Kalau lebih tinggi berarti ada perbandingan yang lebih tingginya. Makanya lebih tinggi saat lebih banyak air. Kayak sampah plastik itu dibandingkan antara yang dengan sampah plastik yang menumpuk karena ada air dan sampah plastik yang menumpuk karena banyak airnya di dalamnya. Sehingga pastinya yang lebih tinggi adalah yang saat banyak airnya. Jadi ya kata tertinggi, kata lebih tinggi itu adalah untuk membandingkan dua item yang saling berkaitan satu sama lain kayak gitu. Oke, aku rasa clear untuk soal nomor 16 jawabannya adalah D. Sekarang di 4 soal terakhir. Silakan teman-teman untuk menjawab soal nomor 17.
Oke, kesalahan penulisan ditemukan pada kalimat. Coba kita cek satu-satu dulu. Nomor 2. Di Kabupaten Indramayu. Ah, udah pasti nih. Karena kenapa? Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pemerintah daerah setempat mewanti-wanti soal bencana alam yang biasa terjadi sepanjang musim hujan. Betul ya? Seharusnya Kabupaten Indramayu harusnya ditulis dengan tanda koma setelah Kabupaten Indramayu. Bagaimana dengan yang lain? Coba kita lihat 3. Ya. Kepala BPBD Indramayu, Edi Kusdiana, betul, menjelaskan Kabupaten Indramayu tidak luput dari bencana selama musim penghujan. Betul. 6. Angin puting beliung telah melanda 3 kecamatan di Kabupaten Indramayu, yaitu. Betul. Jadi kata yaitu harus didahului dengan tanda koma. Yaitu sama bahwa itu harus didahului dengan tanda koma. Coba lihat kalimat 4. Bencana yang mungkin terjadi saat musim penghujan, yaitu. Yang tidak boleh pakai yaitu adalah 2. Merupakan sama adalah. Karena kenapa? Kalau kita ngomongin kata yaitu, berarti ada 3 item atau 2 item. Tapi kalau kita ngomongin merupakan sama adalah, misalkan, angin puting beliung adalah angin yang berhembus ketika bla 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 bla. Itu kan cuma 1 item dan menjelaskan item tersebut. Maka dia tidak perlu memakai koma. Tapi kalimat nomor 6 ini dia menjelaskan mengenai 3 kecamatan di Indramayu yang kena puting beliung. Maka dia harus dikomain. Sebelum kata yaitu harus koma. Yaitu sama bahwa. Yang tidak boleh pakai koma di sebelum kata tersebut adalah merupakan, adalah sama merupakan. Kayak gitu. Nomor 8. Terkait bencana banjir, betul. Menurut Edi, oke, betul. Saat ini belum terjadi, betul. Tetapi potensi tanggul sungai longsor bisa terjadi sewaktu-waktu, betul. Ya, nomor 10. Selain itu, betul, BPBD Kabupaten Cianjur, betul. Jawa Barat, betul. Mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir bandang dan puting beliung. Betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya. Di mana dia harusnya dipakein koma. Oke. Oke. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada isi bacaan tersebut. Oke. Lagi-lagi kita berbicara mengenai A, B, C, D, E dulu. Jangan langsung ke teks. A. Siapa yang tahu tanggul berpotensi di mana? Di Kabupaten Indramayu. Di sini nggak ada yang tahu ya. Oh, teman-teman baca di sini nggak ada sama sekali orang yang tahu gitu tanggul berpotensi longsor di Indramayu. Di mana tempat pengungsian yang disediakan pemerintah jika terjadi bencana longsor di Kabupaten Indramayu. Di teks juga tidak disebutkan. Itu ya. Yang C, nah ini jawabannya. Apa imbauan dari pemerintah terkait hujan deras yang melanda Kabupaten Indramayu? Ya, apa himbauan dari pemerintah gitu? Nah di sini kan pemerintah daerah setempat mewanti-wanti soal bencana alam yang biasa terjadi sepanjang musim hujan. Ya, tidak luput dari bencana selama musim penghujan. Bencana yang mungkin terjadi adalah musim penghujan, yaitu angin, puting beliung, dan bla 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 bla. Dalam beberapa waktu lalu telah terjadi dan lain-lain, ya kan? Sampai pada teman-teman melihat yang paragraf 3. Di sisi lain, Sekretaris BPBD mengatakan bersama dengan mulai tingginya intensitas, kerap terjadi tidak hanya banjir dan tanah longsor. Pemerintah selalu menghimbau masyarakat agar selalu mewaspadai terhadap bencana karena dalam waktu dekat akan terjadi hujan deras yang disertai dengan angin kencang. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena ada imbauan dari pemerintah terkait hujan deras yang akan melanda Kabupaten Indramayu. Seperti itu. Oke, kita masuk soal nomor 19. Oke, monggo teman-teman, soal nomor 19 ada yang tahu jawabannya apa?
Oke, bagaimana hubungan isi paragraf 1 sama kedua? Nah, kalau teman-teman coba perhatikan, paragraf 1 itu masih berbicara tentang umum-umum saja, ya. Paragraf 1 itu tentang bagaimana masalahnya, masalah umumnya, gitu kan. Ada apa? Ada, ya, di musim hujan itu tidak luput dari puting beliung, banjir, longsor, dan lain-lain. Apa alasannya? Ada di paragraf kedua. Makanya kenapa jawabannya adalah yang C. Ya. Di kalimat 4 dijabarin masalah-masalahnya, angin puting beliung, banjir, longsor yang terjadi pada musim hujan. Makanya kenapa Pemda mewanti-wanti bencana alam yang biasa terjadi di musim hujan. Nah, paragraf keduanya ngejelasin tentang alasan dari terjadinya, ya, bencana-bencana tersebut, ya, dari tanggul, ya kan, terus juga dampaknya memang tidak terlalu parah, hanya menerbangkan genting-genting. Intinya dia menjelaskan mengenai alasan dari terjadinya, ya, bencana-bencana yang ada di dalam paragraf pertama, ya. Dampaknya tidak terlalu parah, nerbangin itu terkait bencana banjir belum terjadi, tetapi potensi tanggul sungai bisa terjadi. Adapun tanggul yang berpotensi, ya, di sepanjang aliran Sungai Cimanuk. Nah, itu sudah melambangkan bahwa alasan itu ada di paragraf kedua. Sedangkan masalah ada di paragraf pertama. Yang jawabannya adalah yang C. Ya. Karena ibaratnya kalau aku bisa katakan paragraf kedua itu sudah mendetailkan masalah. Mendetailkan masalah adalah bagian dari alasan. Masalah yang umum banget ada di paragraf pertama. Masalah yang khusus banget atau alasan dari masalah tersebut adalah di paragraf kedua. Oke. Terakhir, soal terakhir monggo teman-teman untuk disimak dan dijawab. Soal nomor 20. Silakan. Oke, penggunaan kata yang tidak baku, betul banget jawabannya tadi yang bicara pertama yaitu di nomor 13. Seharusnya mengimbau, tidak pakai H. Lagi-lagi ini kaitannya dengan, ya, keseharian kita, aksen kita sehari-hari sering ngomongnya himbau, himbauan. Tapi sebenarnya kata bakunya adalah pakai I doang, sama kayak hutang tadi. Hutang sama utang. Yang baku adalah utang, bukan hutang. Yang baku adalah imbauan, bukan himbauan. Itulah dinamakan hiperkorek atau berlebihan. Ada kata-kata yang dilebih-lebihkan. Ada huruf yang dilebihkan dalam satu kata. Dan itulah yang dinamakan kalimat tidak baku. Menghimbau di situ adalah kata yang tidak baku. Seperti itu. Oke? 20 soal sudah kita bahas satu persatu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Atau sudah aman? Bisa diketikkan saja di kolom chat. Aman, Kak? Cukup, Kak? Biar aku nggak deg-degan nih. Takutnya apa yang aku sampaikan tidak nyambung ke teman-teman. Mana ya? Insya Allah aman, cukup. Oke. Oke, 4 orang. 5 orang. Oke, paham. Oke. Oke. Karena teman-teman sudah
pada aman dan cukup, dan juga waktu juga sudah menunjukkan jam 10 kurang ya. Maka pembelajaran kita pada malam hari ini kita cukupkan sama-sama dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Semoga apa yang aku sampaikan tadi, apa yang aku ajarkan tadi bisa teman-teman serap dan bisa teman-teman praktekkan untuk uh, bertarung nanti di UTBK SNBT seperti itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.